Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tayyib nuwasil fi syarhil waraqat al-Imam Al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah ibn Yusuf rahimahullah mutawaffa sana 78 wa 400 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah, masih dalam pembahasan terkait dengan al-amr. Sudah ada 3 pembahasan kemarin ya, yaitu ta'riful amr, kemudian yang kedua adalah sighah al-amr, dan yang ketiga adalah dilalahnya, ya dilalah dari al-amr. Sekarang masalah yang keempat terkait dengan halil amru al-mutlaq yaqtadi at-takrar aw la. Ini masalah yang keempat, apakah al-amrul mutlaq, ya perintah yang bersifat mutlak itu mengharuskan al-faul at-takrar atau tidak, ya. Jadi sebelum kita lanjut, mimbabil faidah, takrar, semua isim-isim yang wazannya seperti ini, taf'al, itu cara bacanya seperti ini, taf'al, ya, kecuali 2 kata, tibyan sama tilqa. Jadi kalau ada dapat wazan-wazan yang seperti ini, cara bacanya adalah taf'al, ya, kecuali 2 kata, tibyan dan tilqa'u. Di sini dibaca takrar, bukan dibaca tikrar. Baik, sudah ya. Di sini yang dibahas adalah apakah ketika seorang ketika ada perintah, ya, ketika ada perintah, apakah perintah tersebut, ya, karena perhatikan ini kan amar bahasa ya, sisi bahasa dia qaul, ya kan, qaul yang yaqtadi talabu al-fi'il kan begitu, maka dia qaul, dia masuk ke kaidah kebahasaan. Makanya kemarin di masalah dilalah sighahnya amar ya, saraf, ifal, fil amr, fil mudhari yang bersambung dengan lamul amr dan seterusnya, ya kan, dikembalikan ke sisi bahasa. Kemudian ketika dikatakan dilalahnya amr kembali ke bahasa. Biasanya dalam buku-buku ushul fikih selalu dikonotasikan dengan tuan ke budaknya. Ketika tuan berkata kepada budaknya, khudli syaraban, ambilkan saya minum, ini harus dikerjakan atau tidak? Asalnya harus. Dari sinilah para ulama mengatakan al aslu fil awamir yufidul wujub, ya, kecuali kalau indallah al qarinah, kan begitu. Maka ketika majikan berkata kepada budaknya khudh li syaraban, ya, ambilkan minum untuk saya, maka kapan dia tidak kerjakan dianggap dia menentang. Baik. Sama seperti di sini al-amrul mutlaq. Al-amrul mutlaq itu amar saja, tidak ada qarinahnya, tidak ada takkidnya. Amar mutlak ketika disuruh kerjakan, apakah kita harus mengerjakannya berkali-kali, takrar, diulang, ya, ataukah tidak? Kata beliau rahimahullahu taala, apa baca matanya itu? Wala yaqtadi at-takrar ala sahih. Dan amar, yakni al-amr mutlak, tidak mengharuskan, tidak menunjukkan wajib diulangi. Kalau dia kata ambilkan saya air, dia datang ambilkan air 1 kali, selesai masalah. Ya kan? Jelas ya. Tidak harus diambilkan air setelah habis dia pergi ambilkan air lagi. Setelah habis dia pergi, tidak. Karena secara bahasa itu tidak diinginkan. Maka demikian pula di sini. Bahwa al-amru ketika al-mutlaq, maka kecuali kalau amarnya muqayyad. Ketika amarnya muqayyad dengan sesuatu, maka harus dikerjakan berulang sesuai dengan takkidnya. Misalnya majikannya bilang, setiap pagi ambilkan saya minum, taruh di sini. Baik. 1 kali doang dia ngomong, 1 bulan dia terus ambilkan tiap hari, tidak perlu disuruh tiap hari disuruh. Kenapa? Sudah ada kaidnya. Dia bilang tiap hari, setiap pagi, kan gitu ya, ambilkan saya air. Maka ini perintahnya majikan, perintahnya tuannya ini bukan perintah mutlak, ini perintah muqayyad. Ada qarinahnya, ada kaidnya. Nah, itu tidak kita bicarakan. Kita tidak bicara itu. Ketika majikan mengatakan misalnya idhab ila suq, pergi ke pasar, mutlak begitu. Baik. Atau ketika majikan berkata kepada budaknya, kum, berdiri.
Apa maksudnya berdiri terus, jangan duduk-duduk? Jelas ya? Apakah mengharuskan dia ulang-ulang itu? Ya, jadi perintah mutlak kata beliau layak tabi at-takrar. Jelas ya? Ketika perintahnya mutlak maka tidak ada dilalah, tidak mengharuskan dikerjakan berulang-ulang. Ya, kecuali tentunya kalau ada qarinah. Kalau ada qarinah ya harus dikerjakan berulang. Dan kalau ada qarinah itu bukan lagi namanya amr mutlak. Jadi kita katakan kalau kita berbicara mengenai halil amru yaqtadi at-takrar, kita bilang amarnya kalau mutlak enggak. Tapi kalau amarnya ada qarinah, dia muqayyad, ya bisa jadi dia berulang sesuai dengan qaid dan qarinahnya. Jelas ya? Karena itulah kapan ada perintah mutlak dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Perintah mutlak dalam Quran, perintah mutlak dalam hadis, mutlak begitu, tidak ada embel-embel, maka kapan seorang hamba mengerjakannya sekali seumur hidupnya, maka dia sudah gugur dari, dia sudah dianggap melaksanakan perintah. Paham ya? Kalau amarnya amar mutlak. Ketika Nabi SAW membacakan ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait, bagi kewajiban ya bagi manusia kepada Allah untuk haji, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya haji, menunjukkan apa? Menunjukkan perintah pergi haji. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, fi kulli am ya Rasul, tiap tahun kami pergi haji. Ya, ya. Kata Nabi SAW, "Lau qultu na'am lamastata'tum." Kalau saya bilang iya, kalian tidak akan mampu. Paham sampai sini? Kenapa sahabat ini mengatakan ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Paham? Kenapa? Karena pada dasarnya perintah mutlak itu hanya satu kali. Makanya dia pertanyakan, kalau satu kali kerjakan iya, jelas itu amar mutlak. Paham ya? Ketika Nabi SAW mengatakan tidak, berarti itu baqi ala itlaqi. Baqi ala apa? Itlaqi. Paham? Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebagian fuqaha ya ini perhatikan dalam percontohan itu tidak mesti kita kasih contoh pendapat yang mu'tamad dalam mazhab ya. Karena tamtsil itu lebih luas dibandingkan apa? Ketika ini dalam pengajaran perhatikan, ketika seorang mentamtsil furu' fikhi untuk suatu kaidah fikhi atau kaidah usuliyah, itu tidak diharuskan sesuai dengan mu'tamad mazhabnya. Bisa jadi dia membawakan pendapat yang ghairu mu'tamad dalam mazhab. Karena apa? Karena tamtsil didatangkan hanya untuk memperjelas kaidah, bukan berarti itu yang mu'tamad. Paham ya? Misalnya sebagian ulama mengatakan ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sini diperintahkan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mutlak. Ini apa? Mutlak. Karena itulah sebagian fuqaha mengatakan kalau seorang sudah pernah bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali seumur hidupnya, maka dia sudah mengamalkan, sudah gugur kewajibannya terhadap pengamalan ayat ini. Karena perintahnya mutlak, nggak ada disebutkan kapan, di mana perintahnya. Amar kan perintah. Nah, jelas sampai sini. Baik, Allahu taala alam bis-shawab. Ini pendapat dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang mengatakan bahwa salawat dan salam kepada Nabi SAW wajib sekali seumur hidup, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik. Dan kalau kita berbicara yang mu'tamad, tentu saja enggak. Yang mu'tamad kita wajib salawat dan salam setidaknya 5 kali sehari semalam. Sehari tahiyat air, ya kan? Wajib hukumnya. Salawat maksudnya, bukan salamnya, salawatnya. Kalau salamnya iya wajib sekali seumur hidup. Ya, karena tidak ada ibadah amalan yang zikir salam itu wajib di dalamnya. Salat enggak. Salawat saja yang wajib. Ya kan? Jadi kalau salawatnya dalam mazhab ya tentu saja wajib 5 kali sehari semalam. Tapi kalau salam enggak, kita bisa berlakukan ini kaidah contoh ibadah perintah mutlak yaitu sallimu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sini perintah salam mutlak. Kalau ada orang sudah mengucapkan salam kepada Nabi SAW sekali seumur hidup, maka dia sudah gugur kewajibannya.
apa sudah gugur, apa sudah dianggap melaksanakan perintah. Baik. Sudah ya. Ini al-amr mutlak. Adapun kalau amarnya muqayyad, terikat dengan sesuatu atau dia ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu harus dikerjakan berulang-ulang, ya dikerjakan berulang, maka apa? Maka kita katakan perintah ketika itu harus al-amru al-muqayyad yang tadi at-takrar, sesuai dengan qaidnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub, maka apa? Bersucilah, ini mandilah. Di sini kalimat fatahharu, mandilah, apakah mutlak atau muqayyad? Apakah Allah mengatakan mandilah begitu saja? Enggak kan, ada kalimat sebelumnya, yaitu apa? Kalau, berarti apa? Muqayyad bisyart namanya. Jadi ini al-amr muqayyad bisyart. Diperintahkan untuk mengerjakan, tapi perintahnya terkait dengan persyaratan. Kamu kerjakan ini kalau ini. Nah, itu namanya muqayyadun, al-amru al-muqayyad bisyart. Nah, amar muqayyad seperti ini yang muqayyad dengan syarat. Kapan berulang syaratnya, maka perintahnya juga wajib yaqtadi at-takrar. Ya. Junub hari ini mandi, besok junub lagi, mandi lagi, ya, dan seterusnya. Setiap kali junub mandi. Berarti di sini al-amrul muqayyad yaqtadi at-takrar. Misalnya apa? Muqayyad bisyart. Muqayyad bisyart. Baik. Contoh lain, muqayyad bisyart, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal dia puasa. Ini hilal apa? Ramadan. Tahun depan lihat hilal Ramadan lagi ya puasa lagi. Berulang perintahnya. Yaqtadi at-takrar. Kenapa? Karena amarnya amar muqayyad. Jelas ya? Dan ini yang banyak dalam dalil-dalil amar yang muqayyad dengan syarat. Kerjakan ini kalau gini, kalau kamu begini maka lakukan itu. Misalnya dalam masalah kewajiban perintah membayar kafarat, ya kan, kafarat, fidyah atau yang semacamnya di haji atau di puasa. Ini kan ada sebabnya, karena melanggar ini bayar ini, karena tidak lakukan ini. Nah, setiap kali itu berulang maka ini juga perintah ini juga berulang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Contoh lain, kadang juga dia muqayyad bi as-sifah, bukan muqayyad dengan syarat tapi muqayyad bi sifat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina maka cambuk 100 kali. Yani kalau dia belum muhsan, kalau dia bukan muhsan. Baik. Di sini perintah cambuk terkait dengan apa? Syarat atau sifat? Sifat, ya kan? Zani, sifai. Terkait dengan sifat. Artinya setiap kali ada sifat zina maka berlaku cambukan. Si fulan A, si fulan B berzina, cambuk. Setelah dicambuk, nanti misalnya berzina lagi, cambuk lagi. Berulang perintah cambuknya ini. Fajlidu. Cambukan 100 kali, ini al-amru yaqtadi at-takrar. Kenapa? Karena amarnya ijlidu fajlidu, ya. Amarnya perintah cambuk ini terkait dengan apa? Sebuah sifat. Yang mana ketika sifat itu ada, maka perintahnya berlaku. Ketika sifatnya tidak ada, maka perintahnya tidak berlaku. Paham? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai masalah yang ke berapa? Keempat ya. Baik. Sekarang masalah yang kelima. Halil amru yaqtadi al-fawr aw la? Apakah ketika disuruh, ya, apakah ketika disuruh mengharuskan harus dikerjakan saat itu juga atau boleh diundur?
Jadi di sini ada dua istilah, al-faur dan at-tarahi. Al-faur dengan at-tarahi. Faur artinya disegerakan, tarahi artinya diundurkan. Apa definisinya faur? Coba lalu. Kalau dikatakan ini yusannu fauran atau yajibu alal faur, disunnahkan segera, wajib segera. Apa maksudnya al-faur? Fauriyah. Fi'lu biduni. Jadi fauriyah, al-faur maknanya apa? Fi'lu, ya, yang di dalam hal ini apa? Al-amr, fi'lul amr fi awwali waqtil mungkin. Definisi al-faur. Ketika dikatakan al-faur, al-fauriyah maksudnya apa? Fi'lul amr, melaksanakan perintah fi awwali waqtil mungkin, di awal waktu yang paling memungkinkan. Kalau perintahnya datang ketika dia sementara tidur, ya bukan dibilang faur, bangun kerjakan, enggak, tidur. Kalau perintahnya datang misalnya kepadanya tengah malam dan tidak mungkin dikerjakan malam hari, berarti besok subuh paling cepat itu. Tapi waktu paling memungkinkan ya subuh. Kalau misalnya faurnya, perintahnya datang ketika dia sementara mendengarkan khutbah atau sholat Jumat, ya tunggu sampai selesai sholat Jumat. Kalau faurnya datang ketika misalnya sedang buang air, ya bukan maksudnya langsung saat itu juga, enggak. Jadi kapan waktu yang paling memungkinkan pertama kali memungkinkan dikerjakan, dikerjakan di situ. Itu namanya apa? Faur. Nah, ketika diperintah sesuatu, ya qum, ijlis dan seterusnya, apakah mengharuskan harus saat itu juga setelah dia ngomong langsung duduk, atau boleh diundur walaupun sesaat diundur? Nah, ini sama ya, kembali kepada apa? Kembali kepada sisi kebahasaan. Ketika tuan berkata kepada majikannya, kepada budaknya, khudli syaraban, ambilkan saya minum. Jelas sampai sini? Tidak diragukan, fauriyah itu sunnah. Yang kita bicarakan apakah wajib, yaqtadi, ya kan? Ya. Yaqtadi atau tidak, itu masalahnya. Yaqtadi artinya apakah fi'lul amr yajibu an yakuna fauran atau yusannu, yustahab. Kalau masalah sunnah segera tidak diragukan, itu sunnah muttafaq. Bukan itu mahalul khilaf. Jelas ya? Bukan mahalul khilaf apakah fauriyah itu mustahab ketika melaksanakan amar atau tidak. Itu ittifaq setahu saya, wallahu alam. Sepakat ulama bahwa disunnahkan segera. Yang menjadi khilaf adalah apakah wajib? Ketika saya berkata kepada budak saya, ambilkan saya minum. Ketika itu dia sementara bersih-bersih. Apakah harus saat itu atau boleh dia bilang, ataukah boleh misalnya tanggung sedikit lagi nih saya bersihkan baru saya pergi ambil minum? Baik? Ya. Jawabannya boleh, tidak ada. Makanya kata siapa Imam Al-Haramain rahimahullah apa? Wala yaqtadi al-faur. Jadi yang kita bicarakan lagi-lagi amar apa? Amar mutlak. Tidak muqayyad, tidak ada qarina. Ini dibicarakan. Karena kapan ada qaid, ada apa takkid ya, ada qarina, ya kita ikuti qarinahnya, kan begitu. Ikuti qarinahnya. Kalau dia bilang ambilkan saya minum sekarang, berarti apa? Ya, khudh li syaraban al-an. Berarti apa? Di sini kita bilang ya harus sekarang, harus faur. Tapi bukan karena sigoh khuznya. Khuz kan fi'il amarnya kan di situ. Bukan karena sigohnya, tapi kata al-an, ada qarina, sekarang disuruh. Iya kan? Baik. Pertanyaan berikutnya muncul. Taib. Kalau dia layak tadil faur, apakah dia tadi at-tarahi? Kalau tadi apa yang masalah sebelumnya? Al-amru layak tadi at-takrar. Berarti apa? Al-amr yaqtadi fi'luha marratan wahidah, kan begitu. Kalau amar tidak melazimkan harus berulang, berarti satu kali. Sekarang ketika dikatakan al-amru la yaqtadi al-faur, apakah berarti al-amr yaqtadi at-tarahi? Setiap disuruh boleh diundur, setiap suruh boleh diundur.
atau bahkan wajib, karena yaqtadi wajib. Apakah ketika disuruh kerjakan wajib diundurkan, tidak boleh langsung dikerja? Paham? Ini kembalikan ke sisi bahasa juga, urf. Ketika majikan mengatakan ambilkan saya ini, ambilkan saya itu, dia perintah beberapa perintah, terus setiap perintah dia undurkan pelaksanaannya. Baik, apakah perintah itu mengharuskan diundur dari waktu pelaksanaan? Jawabannya juga tidak. Paham? Ya. Kecuali kalau ada korina lagi-lagi, ambilkan pakaian saya sebentar sore. Baik, cucikan pakaian saya sebentar. Nah, ini kan berarti ada korina sebentar, boleh diundur tarakhi. Tapi ketika dikatakan iksil saubi, cucilah bajuku, maka dia layak tadi al-faur wa layak tadi at-tarakhi. Amar mutlak ini. Cuci baju. Maka kalimat ini iksil, cuci, tidak mengharuskan sekarang, tidak juga mengharuskan diundur. Karena kita berbicara mengenai amar mutlak. Kalau dia cuci bajunya sekarang, oke, kalau begitu dia muqayyad, yaqtadi al-faur. Kalau dia cuci pakaiannya sebentar sore, berarti apa? Yaqtadi at-tarakhi. Tapi yang tadi tarakhinya karena qarina, karena takhir. Ya, misalnya amarnya muqayyad bil zaman, bil waqt. Kalau amarnya muqayyad bil zaman, maka tentunya dia diikuti apakah dia faur atau tarakhi. Nah, wallahu alam bisawab. Maka dari kalimat al-musannif rahimahullah di matan wala yaqtadi al-faur, tidak bisa difahami oh kalau begitu yaqtadi at-tarakhi, kebalikannya. Enggak. Jelas sampai sini? Beda dengan tadi yaqtadi la yaqtadi takrar, berarti apa? Satu kali saja, bisa dipahami seperti itu. Ketika dikatakan perintah tidak mesti perintah mutlak enggak mesti dikerjakan berulang-ulang. Bisa dipahami apa? Kalau begitu perintah mutlak dikerjakan satu kali saja, bisa dipahami seperti itu. Kebalikan berulang-ulang satu kali. Nah, di sini ketika dikatakan al-amar tidak mengharuskan al-faur, di sini tidak bisa dipahami kebalikannya. Kalau begitu mengharuskan tarakhi, enggak. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bis-shawab. Sudah ya? Nah, contoh penerapan masalah ini tentunya banyak ya di furu fikih ya, sudah sering berlalu. Nah, dalam masalah apa? Misalnya dalam masalah orang yang ma'dzur, tidur atau lupa, tidurlah, ketiduran dari mengerjakan sholat. Para fuqaha mengatakan kalau ketidurannya itu uzur, maka faur untuk qada hukumnya sunnah. Tapi kalau tidurnya itu bukan uzur, maka diwajibkan qada secara fauran, wajib sesegera. Kan begitu. Kenapa? Karena perintah mengqada mutlak. Jelas sampai sini? Perintah mengqada mutlak. Kamu belum kerjakan nih, wa aqimus shalah. Ya, atau kerjakan ayat-ayat ya, hafidzulas shalawati was shalatil wusta, atau ayat-ayat tentang salat. Ada salat tentang salat. Ketika ada orang belum salat asar, tidur. Bangun-bangun setelah maghrib. Apa perintah untuknya? Salat asar, karena yang pertama dia belum kerjakan. Oh tidak? Yang pertama kan salat asar diperintahkan kapan? Di waktu asar. Dia tidur, tidak kerjakan, bangun-bangun di waktu maghrib. Berarti perintah yang pertama masih berlaku atau tidak? Masih berlaku karena dia belum asar. Maka dia sholat asar. Nah, pertanyaannya apakah ketika diperintahkan asar faur atau tarakhi? Ya, perintahnya apa? Mutlak atau muqayyad? Perintahnya mutlak, qada pokoknya. Fa waqtuha hina dzakaraha aw istaiqam. Waktunya ketika dia apa? Diingat atau dia bangun dari tidur. Mutlak kan? Waktu mengqada ketika bangun dari tidur. Nabi juga tidak bilang waktu mengqada ketika apa? Langsung setelah bangun dari tidur. Enggak ada kata langsung, cuma dibilang setelah bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur itu bisa semenit setelahnya, bisa sejam setelahnya, kan begitu. Bisa sehari setelahnya. Yang penting sudah bangun dari tidur. Jadi mutlak. Makanya dari sinilah para fuqaha khilaf. Ini
qodoknya faur atau tarafi karena amarnya amar mutlak. Jelas sampai sini? Maka mereka pun memberikan tafsir. Kalau ketidurannya itu uzur, maka kodoknya alat tarafi, tidak diwajibkan karena dia beruzur memang dari awal, sehingga tidak dipersulit. Kodoknya boleh diundur. Tapi kalau dari awal tidurnya itu bukan uzur, maka kodoknya alal faur, wujuban, sebagai hukuman kepadanya. Baik. Sudah ya? Jadi kesimpulannya al-amru la yaqtadi al-faur kama annahu la yaqtadi at-tarafi. Tidak yaqtadi dua-duanya. Amar la yaqtadi al-faur sebagaimana la yaqtadi at-tarafi. Jelas ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Sudah. Kemudian para fuqaha mengatakan rahimahumullah, masalah at-tarahi atau al-faur ini tidak berlaku pada ibadah yang waktunya muwassa'. Ya. Waktu pelaksanaan ibadahnya lapang. Kalau waktu ibadahnya lapang berarti bisa dikerjakan di sini, di tengah, bisa di akhir. Kalau begitu pada dasarnya tidak wajib apa? Tidak wajib faur. Namanya juga muwassa'. Ngapain? Seandainya wajib faur, kenapa waktunya dikasih muwassa'? Ya kan? Ya. Jadi ketika ibadah itu waktunya muwassa' lapang, itu menunjukkan apa? Nah, itu ibadah tidak diperintahkan alal faur. Contoh sholat, ya kan? Contohnya ibadah sholat, ada awalnya ada akhirnya, muwassa'. Apalagi haji muwassa'. Ada awalnya waktunya lapang gitu, seumur hidup. Yang penting masih hidup, masih bisa dikerjakan. Muwassa'. Apalagi qada Ramadan muwassa'. Kalau Ramadannya sendiri mudhayyak kan, enggak ada awalnya dan akhirnya. Kalau Ramadan jelas al-faur. Nah, jadi masalah apakah wajib faur itu tidak berlaku pada ibadah yang muwassa'. Kenapa? Karena waktu pelaksanaannya lapang. Ya, seandainya karena dia lapang tidak mungkin dikatakan wajib faur, kan begitu ya? Tidak mungkin. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Membabil faedah terkait dengan ibadah-ibadah yang muwassa' seperti ini, atau kewajiban yang muwassa' ya. Ya, kewajiban yang sudah kita bahas kemarin di bab wajib ya. Kita bahas kemarin pembagian wajiban, wajib aini, wajib kifai, terus ada wajib mudhayyak sama wajib muwassa'. Ada wajib bitakhir, ada wajib bitain. Ya. Baik. Wajib muwassa' ini dalam mazhab ketika waktunya dimulai, maka mukallaf diberikan dua opsi. Jadi betul waktunya muwassa' lapang gitu, lapang. Tapi kapan masuk waktu, maka dia diberikan dua opsi. Opsi yang pertama, kerjakan di awal waktu alal faur. Jelas ya? Opsi yang pertama, kerjakan di awal waktu fauran. Kalau dia tidak mau kerjakan di awal waktu, opsi yang kedua, dia berazam, bertekad akan mengerjakannya setelahnya, imma di tengah atau di akhir waktu. Yang jelas kapan dia tidak kerjakan di awal waktu, dia harus berazam untuk mengerjakannya setelahnya, harus. Dan ini azam hukumnya wajib. Azam ini hukumnya wajib. Kapan dia tidak berazam?
ya, lantas meninggal dalam keadaan tidak mengerjakannya, maka dia berdosa. Jadi azam ini fungsinya untuk menafikan dosa. Misalnya sholat asar, muassa, semua sholat 5 waktu muassa. Sholat pada umumnya lah, waktunya itu lapang, muassa. Ketika masuk sholat asar, opsi yang pertama sholat asar di awal waktu, itu opsi pertama. Baik, kalau dia mau undur dari awal waktu, dia harus bertekad, saya sebentar akan kerjakan. Harus azam, azamnya ini wajib, wujuban. Sebentar saya kerjakan. Nah, kalau sebentar dia meninggal, kalau belum sempat dia kerjakan dia meninggal, maka tidak berdosa karena sudah ada apa? Azam. Tapi kalau dia tidak berazam, dia tidak sholat di awal waktu, dia juga tidak berazam, belum bertekad akan kerjakan sebentar. Kemudian dia meninggal sebelum mengerjakan, maka dia meninggal dalam keadaan berdosa, dianggap meninggalkan. Kenapa dianggap meninggalkan? Karena tadi banyak waktu lapang kamu tidak kerjakan, dan kamu juga tidak bertekad mengerjakannya, maka dianggap meninggalkan. Dia meninggal dalam keadaan berdosa. Ya. Tapi kalau misalnya memang waktu lapang banyak, tapi saya sudah bertekad akan undur, sebelum saya kerja, dia kerja meninggal, atau gila atau yang semacamnya, maka apa? Ya sudah. Ya. Dia apa? Dia ma'dzur. Ya, ini tidak berdosa maksudnya. Sudah ya? Ini dua opsi. Ini berlaku semua. Haji juga sama haji. Haji kan waktunya seumur hidup. Qada Ramadan juga sama. Qada Ramadan itu asalnya dikerjakan tanggal 2 Syawal. Asalnya di situ. Jelas ya? Asalnya di situ. Kalau dia mau undur qadanya, dia harus bertekad nanti akan saya kerjakan. Supaya kalau meninggal sebelum bayar qada tidak berdosa. Haji, ketika semua syarat haji terpenuhi pada dirinya, dia wajib kerjakan saat itu juga. Wajib. Tahun itu maksudnya. Wajib kerjakan tahun itu. Kalau dia mundurkan ke tahun depan, boleh tidak? Boleh, tapi syaratnya dia harus azam tahun ini. Dan demikian seterusnya ibadah-ibadah yang muassa. Allahu a'lam bishawab. Iya. Sudah ya? Selesai masalah yang kelima. Masalah yang keenam. Oke, bisa diikuti nggak nih? Hah? Cukup materinya atau lanjut? Hah? Ini terkait dengan muqaddimatul wajib atau muqaddimatu al-amr atau wasailul amr, masalah yang keenam ini. Baik. Masalah yang keenam, qala rahimahullah, apa kalamnya beliau? Wal amru bisyai' amrun bihi wa bima la yatimmu al-amru bi jalil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Terus seperti perintah salat adalah perintah tohar. Baik. Di sini biasa diberikan judul oleh para fuqaha masalah ini usulin dengan penamaan muqaddimatul wajib, pendahuluan wajib, atau wasailul amr, wasilah perintah. Baik. Cuman karena di sini wajib, ya terkait dengan apa konotasinya wajib di sini ya. Karena kan perintah asalnya wajib, maka ya dikatakan muqaddimatul wajib. Pengantar menuju mengerjakan yang wajib. Baik. Jadi disebutkan di sini ketika seorang diperintah untuk mengadakan sesuatu, al-amru bi ijadi syai', perintah untuk mengadakan, melakukan sesuatu, itu mengandung dua makna, dua didalah. Didalah yang pertama apa?
kerjakan sesuatu itu. Dan yang kedua apa? Kerjakan semua hal yang apa? Yang tidak sah ibadah hal itu tanpa yang itu. Seperti perintah sholat adalah perintah sholat artinya apa? Ketika dikatakan aqimus sholat artinya apa? Perintah untuk sholat dan perintah untuk wudu, menutup aurat dan seterusnya. Makanya para fuqaha mengatakan dalam pembahasan anak kecil yang mumayyiz itu, wajib wali untuk menyuruh anak kecil ya yang sudah berumur 7 tahun dan mumayyiz, wajib disuruh sholat dan disuruh melakukan hal yang menjadi keabsahan sholat seperti wudu dan menutup aurat. Baik. Jadi muqaddimatul wajib wajib. Simpelnya begitu. Muqaddimatul wajib wajib. Ma la yatimul ma'muru illa bihi fa huwa ma'mur. Kaidahnya kan seperti itu ya. Atau ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Baik. Kalau kita pakai istilah yang lebih umum karena ini masalahnya al-amr, berarti kita katakan apa? Ma la yatimmu fi'lul amr illa bihi fa huwa ma'murun bihi. Ma la yatimmu fi'lul amr illa bihi fa huwa ma'murun bihi. Itu kaidahnya. Kita pakai amr. Kalau pakai wajib ya ma la yatimmul ya ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Baik. Perhatikan. Ketika disuruh mengerjakan sholat, apakah disuruh tumaninah? Coba-coba enggak? Wa aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Ya sholat. Apakah itu kalau dibilang apakah perintah sholat merupakan perintah berwudu? Iya. Jelas ya? Jadi kalau disuruh sholat berarti disuruh berwudu. Kenapa? Karena tidak sah sholat tanpa wudu. Pertanyaan berikutnya. Perintah sholat apakah itu juga merupakan perintah tayamum? Perintah tumaninah? Iya. Jelas sampai sini? Tapi dilalahnya berbeda. Dilalahnya berbeda. Antum sudah belajar di dalam mutawaqat tadabbur iltizam kan? Dia semua sifat kan ya? Ya, di Qawaidul Muslah kan? Di Dilalatul Lafaz. Dibahas di ilmu mantik sebenarnya kan. Jadi kalimat perhatikan. Aqimus shalah. Aqimus shalah. Kerjakanlah salat. Ini mengandung 3 perkara. Yang pertama, al-amru bis salat. Ya kan? Kita salatnya sendiri. Baik. Yang kedua, al-amru misalnya apa? Bil tumaninah. Dan yang ketiga, al-amru bil wudu. Allah telah berfirman, kerjakanlah sholat. Dari kalimat kerjakan sholat di sini ada 3 perintah. Yang pertama perintah untuk mengerjakan sholat. Yang kedua perintah untuk tumakninah yang merupakan rukun sholat. Karena kalau tidak ada rukun tidak sah sholatnya, kan begitu. Dan yang ketiga perintah wudu yang merupakan syarat sah sholat. Nah, dilalah aqimus sholat kepada amr bis sholat ini dilalahkan. Mutabaqat atau munafil iltizam. Mutabaqat. Al-mutabaqat. Mutabaqat artinya apa? Makna seutuhnya ada juga di sini. Kemudian perintah sholat adalah perintah tumaninah. Di dalamnya apa? At-tadammun. At-tadammun. Kenapa? Karena tumaninah terkandung dalam sholat tadammun.
Sama kalau yang al-amru bis shalah, al-amru bir ruku', al-amru bis sujud, ini semua apa? Dilalah tadammunan. Salat, dilalah salat terhadap ruku' apa? Tadammun, karena dia bagian dari salat. Sementara aqimus shalah adalah perintah wudu. Ini apa? Al-iltizam. Kenapa bukan tadammun? Karena wudu bukan bagian dari salat. Paham maksudnya? Tapi dia konsekuensinya. Makanya di dalamnya apa? Iltizam. Maka di dalamnya apa? Di dalam iltizam. Sudah. Jadi perhatikan, dari sinilah para fuqaha rahimahullah taala membedakan antara rukun ibadah dengan syarat ibadah. Rukun itu apa? Ya, hal-hal yang yatawaqqaf alaihi sihhatus shalah, ma la yatimul amru illa bihi fa huwa ma'mur bihi. Karena dia bagian dari ibadah tersebut, ya, dari sisi tadammun mereka merumuskan darinya apa? Mengatakan ini rukun. Jadi dilalah amar terhadap ibadah, terhadap arkanul ibadah namanya dilalah tadammun. Kalau syarat dilalah iltizam. Baik, wallahu a'lam bissawab. Sudah. Sudah ya? Jelas ini? Baik, kemudian perhatikan kaidah ini, ma la yatimul ma'mur illa bihi. Ma la yatimmu fi'lul ma'mur illa bihi fa huwa ma'murun bihi. Ini kaidah dalam ahkamut taklifiyah, bukan ahkamu al-wad'iyah. Paham? Ini hanya berlaku pada ahkam at-taklifiyah yang memang hamba mukallaf, disuruh mengerjakannya, dituntut, ada beban padanya. Bukan ahkamul wad'iyah. Ahkamul wad'iyah apa? Perbedaannya? Kalau wajib sebagai tanda. Iya, Allah yang meletakkan, hamba tidak ada campur tangan di situ. Allah yang kasih aturan, tanda, asbab, syarat dan seterusnya. Nah, kaidah ini hanya berlaku pada ahkamut taklifiyah, yakni yang berkaitan dengan kemampuan hamba. Baik. Adapun kalau terkait dengan ahkamul wad'iyah, maka kaidah ini tidak berlaku. Contoh, syarat syah salat adalah tergelincir, zuhur adalah tergelincirnya matahari. Baik. Kalau dibilang salat zuhur wajib, berarti wajib juga kita gelincirkan matahari? Kan tidak. Karena hamba tidak ada peran di situ. Yang menentukan masuknya waktu salat, keluarnya Allah Taala, ahkamul wad'iyah itu. Jelas? Penetapan waktu-waktu salat, ya, itu bagian dari ahkamul wad'iyah, bukan apa? Bukan ahkamut taklifiyah. Maka tidak bisa dikatakan kalau wajib salat zuhur berarti wajib juga kita tergelincirkan matahari. Enggak. Beda kalau dikatakan tidak sah salat kecuali menutup aurat. Saya tidak punya baju tapi ada uang, maka hukum membelinya wajib karena itu tahta taklif, tahtal qudrah, di bawah kemampuan kamu. Maka membeli pakaian untuk menutup aurat hukumnya wajib karena sholat itu wajib, dan secara iltizam mengerjakan sholat konsekuensinya apa? Dilalah iltizamnya apa? Menutup aurat. Perintah menutup aurat. Jelas sampai sini? Baik, wallahu a'lam bissawab. Contoh, sebab syarat wajib zakat adalah haul dan nisab. Kalau zakat wajib, apakah kita wajib membuatnya haul? Apakah kita wajib membuat harta cukup nisab?
Enggak. Karena penetapan haul dan nisab yang menjadi sebab wajibnya zakat, sebab itu masuk dalam bab ahkam qadhiyah, asbab, syarat, ya kan? Iya, mani. Ini semua ahkam qadhiyah, bukan ahkam taklifiyah. Makanya kalau ada orang sudah mau jatuh tempo zakatnya, sudah mau masuk haul, dia sengaja belikan apa barang biar berkurang nisabnya, boleh atau tidak? Yani apakah dia kena zakat atau tidak? Ya dia tidak kena zakat. Sengaja, dengan sengaja ini. Walaupun Ibnu Salam mengatakan dia berdosa dengan niatnya, tapi tidak berdosa dengan perbuatannya, karena memang tidak ada kewajiban menjaga nisab. Paham sampai sini? Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi kita katakan kaidah ini ma la yatimmu al wajib illa bihi fa wajib, atau secara umum ma la yatimmu fi'lul amr illa bihi fa huwa ma'mur bihi. Kita katakan ini hanya berlaku pada ahkam at-taklifiyah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, yang terakhir ini mudah masalahnya, 7. Baca matanya yang terakhir, 7. An uhdatil amr. Idza fu'ila kharajal ma'muru an uhdatil amr. Kalau perintah sudah dikerjakan, maka makmur, yakni orang yang disuruh, dalam hal ini mukallaf, kalau perintah sudah dikerjakan, disuruh ini nih, terus dia kerjakan, sudah. Kapan dia sudah kerjakan, maka dia sudah keluar dari uhdah al-amr. Ini tidak dituntut lagi untuk mengerjakannya kali kedua, karena amar mutlak tadi layak tadi takrar. Dikatakan di sini kita fu'ila, kalau sudah dikerjakan. Tentu saja yang dimaksud sudah dikerjakan di sini bukan serampangan, yang penting sudah dikerja. Tapi yang dimaksud sudah dikerja di sini yakni idza fu'ila ala wajhi sahih. Maksudnya di sini apa? Idza fu'ila al-amr ala wajhi sahih. Kalau perintah dikerjakan sesuai dengan apa? Aturannya, cara yang sudah benar, maka orang yang diperintah sudah keluar, tidak wajib i'adah. Tidak wajib apa namanya? I'adah, wajib dia ulang. Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau ada orang mengerjakan perintah tapi belum sesuai dengan al-wajhus sahih, apakah dia kharaja 'anil uhdah? Belum. Dia masih dituntut untuk mengerjakannya. Itulah yang kita katakan pada salat-salat yang lihurmatil waqti. Ya kan? Dihormati al-waqt. Salat tidak ada air, tidak ada tanah, salat saja. Kapan dapat air? Ulangi. Kenapa diulangi? Karena ketika dia salat tanpa wudu, tanpa tayamum, dia mengerjakan salat tidak dengan cara yang sahih. Betul fu'ila, dia sudah kerjakan, tapi la yuf'alu biwajhin sahih. Makanya wajib i'adah. Ketika ada orang mau wudu tapi anggota tayamumnya diperban, misalnya sebagian wajahnya atau sebagian telapak tangannya diperban, mau tidak mau pasti apa? Wudu tidak sempurna karena ada perban. Tayamum juga tidak bisa karena anggota tayamumnya terperban. Jadi ini ibarat orang wudunya tidak sempurna, tayamumnya tidak sempurna. Tapi sholat saja lihurmatil waqt, supaya enggak dianggap meninggalkan waktu. Karena dia mengerjakan sholat bukan dengan wajah yang sahih, maka dia wajib ulang. Apa yang dimaksud dengan wajah yang sahih? Yang telah berlalu di pembahasan sihah, yaitu idza stawfatis syurut wa intafa'atil mawani. Sebuah ibadah dikatakan dikerjakan alal wajhi sahih kalau dikerjakan dengan terpenuhi semua syaratnya dan hilang semua mawani. Dalam bab ibadah namanya mubtilat, pembatal ibadah, atau nawaqid kalau dalam bab wudu, ya. Nah, atau mubtil kalau dalam bab tayamum, mengusap dan seterusnya. Jadi kalau ada orang mengerjakan sholat tapi ada sebagian syarat tidak terpenuhi, baik, sebagian syarat tidak terpenuhi, ya, maka dia sudah kerjakan di waktu itu, sudah aman, tidak dikatakan meninggalkan, karena fattaqullaha mastata'tum, dan itu yang dia mampu kerjakan di waktu itu untuk menghormati waktu. Jangan sampai keluar belum habis waktu dan dia belum kerjakan. Fattaqullaha
fattaqullaha mastata'tum, kerjakan sesuai dengan yang kamu mampu. Tapi karena kemampuan kamu ketika itu belum terpenuhi syaratnya atau ada mawani yang dilanggar, maka wajib i'adah. Jelas sampai sini? Wajib i'adah. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, segera cukup sampai sini. Insyaallah taala selesai pembahasan terkait dengan al-amr. Berikutnya adalah pembahasan terkait dengan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Manil mukallaf? Ya, baru kemudian masuk ke pembahasan an-nahy. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.